Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Kita memuji Tuhan, tidak terasa kita sudah minggu pertama di bulan Januari. Kita disertai Tuhan bisa melewati tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan kami bisa melewati di tahun 2020 Tuhan. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan kami bisa melewati. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau, beribadah dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan bukan kuat dan gagah kami bisa ada di tempat ini. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini kerinduan kami untuk selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Syaratarama syirama ya rama 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 sirah. Kami tahu kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi ku hidup karena. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan segenap hati, karena kita tahu karena cinta Tuhan kepada anak-anaknya kita ada di tempat ini. Haleluya. Cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau sudah memilih kami Tuhan, dan menyelamatkan hidup kami. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan sama-sama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
tempat ini karena anugerah Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama angkat tangan kita. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Yesus, pegang Ya Tuhan, erat ini kami Tuhan, Engkau sudah memilih kami. ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, yang lebih keras lagi. Yesus, pegang erat Engkau tidak akan melepaskan tangan kami Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, Kau tetap menggandeng kami Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
selalu memegang tangan kami, karena kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Kau menuntun kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Kau sungguh sangat baik Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami mau meneruskan puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dimuliakan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sangat baik. Ya, kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita ada sukacita, amin. Tuhan Yesus baik. Kita berkati kanan kiri kita dengan tos jarak jauh, dengan senyuman yang tidak kelihatan tapi mata kita kelihatan. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, amin. Dia baik. Kita bisa bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan baik, Kau sangat baik Tuhan. sungguh amat baik, Haleluya Yesus. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya Yesus. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya Yesus. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Tetap semangat muji Tuhan. Amin. Dia penyelamat kita. Dia sudah menebus dosa kita. Kita persembahkan yang terbaik hati kita untuk memuji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai pada saat ini kami boleh bersama-sama berdiri, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ada perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Setahun kami sudah lalui Tuhan. Berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam ketakutan mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu bahwa Allah ada di pihak kami yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah yang subur, yang akan mampu mengerjakan sesuatu yang besar dan ilahi dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami disebut orang-orang yang berbahagia karena Tuhan memberkati kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kalau cerita nanti panjang sekali dan tidak akan berhenti. Saudara, kalau ditanya bagaimana kamu bisa begini? Ceritanya panjang, Pak. Tapi cuma 2 kalimat. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul karena anugerah Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 17 ayat 14b. Wahyu 17 ayat 14. Suatu pergumulan yang besar bagi saya untuk bisa mencoba mendalami firman yang satu ayat, tetapi maknanya begitu dalam dan tafsirannya begitu berat. Saya akan baca, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka akan berperang melawan anak domba. Jika kita melihat perkataan kalimat mereka akan berperang melawan anak domba ini, kalau kita lihat dari perikop itu, bahwa raja-raja akan berkumpul, menyatukan visi dia untuk melawan anak domba. Tetapi kita tahu bahwa anak domba itu akan ditentukan, memang dia adalah akan mengalahkan mereka. Sekalipun semua tahu akan mengalahkan mereka, mereka akan ditetapkan untuk berperang melawan anak domba itu. Kenapa anak domba akan menang? Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama, dia juga akan menang. Bukan mereka yang akan berperang, tetapi mereka yang terpilih, yang dipilih, yang terpanggil, dipilih, dan yang setia. Itulah orang-orang yang akan menang. Dan saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membahas orang-orang yang bersama dengan anak domba, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan itu, akan kita lihat bahwa di sana ada panggilan, pilihan, dan kesetiaan. Di tahun yang baru ini kita sungguh bersyukur kita sudah melampaui atau melewati tahun 2020. Berbagai macam hal yang kita alami, secara khusus tentang pandemi yang terjadi. Banyak hal yang membuat kita takut.
banyak hal yang membuat kita was-was. Seringkali kita dihantui dengan roh kematian. Tapi saudara yang terkasih, toh pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita tidak kekurangan apa-apa. Kita tetap dalam berkat dan kasih Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama. Banyak korban yang jatuh di sana. Mungkin mereka kurang memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin juga mereka ketakutan yang luar biasa. Sehingga imun mereka drop. Dari pemerintah mengatakan ada yang positif, ada yang reaktif, ada yang ODP, ada yang OTG. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, istilah-istilah ini yang seringkali kita lihat di depan kaca, layar kaca. Dan itu membuat roh ketakutan mencekam dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Kita akan soroti tentang OTG, orang tanpa gejala. Saya berpikir saudara, virus ini berbahaya, luar biasa. Tapi kenapa ada OTG, orang tanpa gejala? Saudara yang terkasih, katanya ini lebih berbahaya. Bawa virus, tapi tidak kena, dan bisa menularkan orang lain. Ini pekerjaan setan. Ini pekerjaan iblis yang mengintimidasi orang-orang untuk memiliki roh ketakutan itu. Saudara yang terkasih, kita punya Tuhan. Kita bersyukur kita beribadah atau bergereja di tempat ini. Sangat ketat melakukan protokol kesehatan, tetapi juga peperangan rohani itu harus selalu dikerjakan. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, makanya kita perlu pakai masker, selalu cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini kita masih beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita butuh imun. Jangan sampai dalam benak kita mementingkan imun daripada iman. Mementingkan imun daripada iman. Tapi iman yang kuat akan membawa imun kita semakin naik. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menang di dalam Kristus. Ada jaminan kemenangan bersama Kristus. Kalau kita bicara dengan kata menang atau kemenangan berarti ada yang kalah. Kalau bicara tentang kemenangan, kita harus perang. Tidak ada sesuatu yang menang tanpa peperangan. Pada waktu kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, kita diperhadapkan sesuatu yang harus kita terus pertahankan dan kita harus mengambil itu. Dan untuk memperoleh kemenangan, pada saat ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang membuat kita menang. Yang pertama itu terpanggil. Kita harus masuk dalam panggilan Tuhan. Dalam bahasa kerennya itu eklesia. Gereja itu adalah eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu kekejian bagi Allah, tetapi Allah ambil dia,
keluar dari tempat itu untuk masuk dalam terangnya yang ajaib bersama-sama Kristus yang mempunyai kehendak Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba yang akan datang. Panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan. Panggilan kudus bukan berdasarkan karena kemampuan kita, tetapi firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan itu berdasarkan kasih karunia. Kata kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma. Apakah kita baik? Firman Tuhan mengatakan semua orang tidak baik. Semua orang itu berdosa. Tetapi dari kasih karunia Tuhan itu, manusia itu diangkat, dikuduskan, dipilih, dan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, seorang keturunan raja yang dibawa Tuhan untuk menjadi imam, bangsa yang kudus, bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah, milik Allah dalam kehidupan kita, supaya kita, tujuan Allah memilih kita, tujuan Allah memanggil kita, supaya memberitakan perbuatan yang besar. Seandainya orang-orang Kristen hanya cukup tentang pilihan, diselamatkan karena Kristus, itu berarti sebenarnya mereka tidak menyadari atas panggilan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ceritanya seperti itu. Perbuatan-perbuatan Allah setelah kita masih hidup dalam kegelapan, dan kita pada waktu kita hidup dalam kegelapan dan keluar dari itu, dan kita menikmati terang yang ajaib. Di dalam Yohanes 3 ayat 3, sebuah percakapan Yesus di malam hari, dan seorang imam besar, seorang ahli Taurat, ahli ilmu agama, tapi datang kepada Yesus dan berkata, bagaimana aku harus bisa hidup berkenan kepada Allah? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau harus dilahirkan kembali dalam kehidupan manusia, bagaimana caranya memperoleh kehidupan yang kekal? Mereka harus dilahirkan kembali. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu membuktikan bahwa kekristenan, pengalaman pribadi itu penting. Seringkali kehidupan kita, saya keturunan Kristen, banyak orang keturunan Kristen, tapi kalau tidak punya pengalaman pribadi, bagaimana dilahirkan kembali, mereka tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Keluarga kita dipanggil menjadi orang Kristen, tapi panggilan itu harus teguh, semakin teguh, firman Tuhan mengatakan. Biarlah panggilanmu semakin teguh. Karena apa? Karena pengenalanmu akan Kristus bertambah-tambah.
Bagaimana kita menang di dalam Kristus Yesus? Yang pertama, kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, kita hidup di dalam pilihan Allah. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Ada 3 hal bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih itu sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih kita untuk ditentukan, untuk dipilih oleh Allah, supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lewat pilihan ada proses juga dalam kelahiran baru. Pada waktu sebelum dunia dijadikan, kita sebelum dijadikan oleh Tuhan lewat kelahiran secara natural. Tetapi kita pada waktu itu Tuhan mengerjakan lewat kelahiran baru. Kelahiran baru, mereka harus dilahirkan kembali tadi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan setiap saat adalah biarlah pilihan kita semakin teguh, yaitu ada progres. Progressive sanctification, yaitu keselamatan itu ada progresnya. Ada perubahan yang kelihatan. Sebagai orang percaya, kalau kita benar-benar dipilih Tuhan dan kita diselamatkan, kita harus punya progres. Kalau kekristenan kita dari kecil, remaja, dewasa, orang tua, tidak ada perubahan apa-apa. Mungkin itu hanya merasa dirinya dipanggil, tapi sebenarnya tidak dipanggil Tuhan. Ada beberapa hal orang menjadi Kristen, tetapi dalam kehidupan kita, biarlah panggilan dan pilihan kita itu semakin hari semakin teguh. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, tentang kesetiaan. Arti dari setia adalah bertahan dalam segala masalah. Kalau kita diberkati, kita bisa setia. Karena di dalam kesetiaan ada berkat. Maksud saya bahwa kalau ada berkat melimpah-limpah, gampang untuk setia. Tapi jika seandainya di samping kita diberkati Tuhan, hidupnya semakin luar biasa, sementara kita hidup dengan pas-pasan, apakah kita akan tetap setia? Pada waktu Yesus lahir di dunia, ditentukan untuk menderita. Karena Tuhan tahu tujuannya, yaitu menyelamatkan banyak jiwa.
dia harus sengsara di kayu salib. Tetapi itu adalah kemenangan, kesuksesan bagi Tuhan pada waktu dia ada di Getsemane, memberikan keputusan, ini aku Tuhan, biarlah seandainya cawan ini lalu daripadaku, dia rindu. Tetapi seandainya tidak pun, aku akan lakukan. Karena yang ku kehendaki, melakukan kehendak Bapa. Sekalipun dia harus berjuang dengan tetesan darah, dengan keringat yang bercampur darah, suatu keputusan yang sangat berat, tetapi harus dikerjakan karena ada perkataan kesetiaan. Di dalam kehidupan kita harus kita setia. Dalam segala hal kita harus setia. Kita tidak memandang manusia, kita tidak memandang tetangga kita, kita tidak memandang partner kita, tetapi kita hanya memandang Yesus Kristus. Lewat panggilan kehidupan kita akan semakin hari semakin kuat. Karena kita tahu bahwa di dalam mengikut Tuhan kita harus setia sampai akhir. Dalam segala sesuatu, dalam segala perkara yang pada saat ini kita hadapi, sekalipun menurut ukuran kita itu tidak sesuai. Kita menangis, mungkin Tuhan berkata, tapi kesetiaan yang membuat kita tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat Ayub di tengah-tengah kondisi seperti itu. Bahkan istrinya saja mulai tidak setia kepada dia. Perkataan yang paling menyakitkan bukan pada waktu istrinya, bahkan penyakit yang paling menderita pada waktu istrinya sudah mulai tidak sejalan. Di tengah-tengah penyakit yang begitu luar biasa, istrinya mendukung. Saya yakin Ayub akan semakin kokoh dan tegar menghadapi situasi. Tetapi kita melihat bahwa istrinya pun sudah seperti itu. Tapi Tuhan berkata, Ayub berkata, aku akan berikan sekalipun kondisinya seperti ini. Kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu di perapian, diperhadapkan perapian, pada waktu ditonton oleh banyak orang untuk mempertahankan dan menunjukkan imannya kepada Tuhan. Kesetiaannya diuji. Bahkan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong saya, aku tidak akan pernah menyembah Raja Nebukadnezar. Saudara, itulah kesetiaan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang sebenarnya orang-orang pilihan yang luar biasa. Kemenangan bagi orang percaya di dalam Kristus Yesus bukan hanya panggilan, bukan hanya dipilih, tetapi intinya kesetiaan di tengah-tengah penderitaan, dalam segala perkara, mereka tetap mengakui, aku akan mengikut Yesus sampai garis akhir. Saudara yang terkasih, 3 hal yang membuat kita menang, kita dipanggil, kita dipilih, dan kita setia. Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia. Orang yang menang dalam Kristus akan menerima mahkota kehidupan. Bukan hanya mahkota kehidupan, tapi ada 5 mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Mahkota pertama adalah mahkota abadi. Pertandingan dalam iman. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Itu akan diberikan orang yang bertanding di dalam iman. Orang yang menang
akan disediakan oleh Tuhan, yaitu mahkota abadi. Yang kedua adalah mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan adalah mahkota sukacita. Orang yang suka memberitakan Injil kepada semua orang, mereka dijanjikan oleh Tuhan akan memperoleh mahkota kemegahan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah mahkota kebenaran. Dan setiap orang yang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka minimal akan mendapatkan satu mahkota, yaitu mahkota merindukan kedatangan Tuhan kedua kali. Yaitu orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disediakan mahkota oleh Tuhan. Yang keempat, mahkota kehidupan. Mahkota yang senantiasa mengasihi Tuhan. Ini adalah orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat jemaat Tesalonika, kita tahu mereka minim, mereka kekurangan, tetapi dia tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Ini dikhususkan bagi gembala-gembala atau penggembala jemaat Tuhan. Penggembala jemaat Tuhan. Bukan hanya sekup besar jika kita menggembalakan orang-orang di tengah-tengah kita. Seandainya orang-orang yang butuh penggembalaan, bukan hanya seperti di gereja Pak Gembala, Pak Roni, atau yang lainnya. Bukan hanya seperti itu. Jika kita dipercayakan ada orang-orang yang membutuhkan kita. Kita rawat dengan baik, masuk dalam pengenalan Kristus, menikmati kehadiran kita, dan melihat pancaran kasih dalam kehidupan kita, ada Kristus di dalamnya. Maka kita tahu bahwa ada penggembalaan di sana. Oleh sebab itu pada saat ini, biarlah mahkota-mahkota ini kita akan raih dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu diberikan kepada orang-orang yang setia. Kapan kita terima mahkota itu? Pada waktu ada pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus bukan pengadilan masuk surga atau tidak masuk surga, tapi pemberian hadiah bagi orang-orang percaya. Tapi semua itu nanti akan dilemparkan di hadapan Allah. Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sampai pada saat ini kita sehat, sampai pada saat ini kita kuat, dan selanjutnya pun kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan, kita diberikan kesehatan secara utuh dan sempurna. Lahiriah, rohani, kita diberkati Tuhan, sehingga kehidupan kita akan semakin hari semakin maju. Kita akan melewati pandemi, kita melihat sejarah yang seperti ini, sejarah kelam bagi bangsa-bangsa. Tapi kita akan melihat, karena kita tahu, kita dipilih, dipanggil, dipilih untuk setia, untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan dua-dua. Kita badan kita coba kita goyangkan. Kita percaya bahwa hari ini hari kemenangan bagi kita. Tahun 2021 akan menjadi tahun kemenangan. Pak Roni kemarin sampaikan itu dengan tegasnya. Tahun 2001 akan menjadi tahun milik kita. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarkan panggilan Tuhan. Karena kita dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Katakan sama-sama. Oh, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran. sampai kapan? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan sama-sama. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Tadi dikatakan bahwa mereka bersama-sama akan memerangi anak domba. Tuan-tuan dan raja-raja. Mereka bersatu menyatukan kekuatan melawan anak domba. Berperang. Yang namanya raja tentu punya pengaruh, punya kuasa. Yang namanya tuan juga demikian. Nah, mereka ini menyatukan pengaruhnya, menyatukan kekuatannya, menyatukan kuasanya untuk melawan anak domba. Tetapi firman Tuhan dituliskan dan ditetapkan bahwa anak domba itu akan menang. Karena dia tuan dari segala tuan, raja dari segala raja. Kemudian mereka yang bersama-sama dengan dia, yaitu anak domba Allah, yang tuan dari segala tuan dan raja
dari segala raja akan juga menang. Artinya terkandung di dalamnya sebagaimana apa yang disampaikan tadi, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, dan tidak ada kemenangan tanpa berperang. Kalau anak domba itu berperang melawan mereka yang adalah tuan-tuan dan raja-raja, dan anak domba itu menang, kita tentu juga ikut memiliki kemenangan itu. Tetapi konteks di sini bukan hanya kita itu nunut menang. Karena dalam sebuah pertandingan yang bertanding langsung itu yang menang. Lah supporternya sebenar-benarnya ikut menang enggak? Belum tentu. Tidak pasti. Mereka menang kalau mereka bertanding. Tadi kan begitu. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Artinya saya mau menegaskan, kita tidak bisa hanya tinggal diam dan menonton. Artinya kita juga ada di dalam peperangan itu sendiri. Karena tuan-tuan dan raja-raja yang menyatukan kekuatan kuasanya itu juga punya anak buah, punya punggawa, punya ajudan, punya pasukan. Di dalam peperangan ini artinya kita juga akan berhadapan dengan mereka. Sehingga mereka yang bersama-sama anak domba itu juga menang. Kita tahu ya, tidak ada kebaikan itu nunut, tidak ada masuk surga itu juga nunut. Artinya masing-masing pribadi lepas pribadi, ya Paulus berkata, diwajibkan untuk mengikuti pertandingan. Bagi setiap kita, mari kita bersiap untuk itu. Di dalam anugerah, iman, urapan yang Roh Kudus berikan. Hal yang lain, beberapa kali kita dengar kata setia dan setia dan setia. Setia itu mudah untuk diperkatakan, sederhana di telinga, tapi itu yang justru esensi yang sulit untuk dikerjakan. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Di dalam mewujudkan kesetiaan, banyak tantangan dan banyak pencobaan. Tadi hambanya berkata bahwa sudah ditentukan dan ditetapkan untuk menderita. Nah, pencobaan itu paling tidak ada dua. Ketika kita ada di dalam keadaan tidak baik, keadaan teraniaya, menderita, untuk setia, perhatikan baik-baik, itu lebih mudah. Itu pencobaan yang lebih mudah. Karena ketika kita percaya ada satu janji dan pengharapan, Roh Kudus menolong. Kita lebih peka, kita mendengarkan, kita percaya, kita beriman, kita bertindak.
ada satu pencobaan dari sisi lain. Itu yang lebih besar, lebih berat untuk kita dapat mengalahkannya. Yaitu pencobaan ketika kita ada di dalam kelimpahan. Pencobaan ketika kita disebut makmur. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hilang, itu biasanya di level makmur, kelimpahan. Karena dia merasa everything is going well. Semuanya berjalan dengan baik. Tanpa ini, tanpa itu, saya kok bisa. Dan kemudian mereka menuruti pola kehidupan, bahkan yang lebih ekstrim lagi, hawa nafsunya. Dan mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan, teguran-teguran akan firman Tuhan. Justru pagi hari ini kita tanamkan di dalam kekurangan, dalam penderitaan itu juga pencobaan. Tetapi di dalam kelimpahan itu juga pencobaan yang lebih besar. Dan banyak orang tidak dapat bertahan di sana. Bila Roh Kudus menolong setiap kita untuk tetap setia. Kita tidak hanya duduk ongkang-ongkang kaki, terus kemudian kita memperoleh kemenangan. Tidak demikian. Karena disebutkan di dalam pembacaan firman Tuhan bahwa mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Artinya mereka juga berperang. Sementara anak domba, tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja juga berperang. Mari kita sadari bahwa setiap kita dipanggil, dipilih, dan yang setia itu yang beroleh kemuliaan yang Allah sudah sediakan. Amin. Jadi tadi saya ralat ya, karena Pak Supri mundur 20 tahun, 2001. Jadi saya pikir, oh berarti umur saya juga turun harusnya 20 tahun. Artinya kita semua diberkati semakin menjadi muda. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021 yang Kau berkati. Kami melihat sesuatu anugerah-Mu yang semakin sempurna. Situasi keadaan boleh kami lewati, tetapi Engkau membuat padang gurun tanah tandus menjadi aliran sungai dan pancaran-pancaran air yang deras. Dan Engkau membawa kami di pelabuhan kesukaan, sehingga nama-Mu dipuji, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami beriman. Kami berkata-kata dan itu janji karena Engkau mengurapi setiap perkataan mulut, lidah, bibir kami. Thank you God. Jesus. And say, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, and say, my soul, my Savior God, to thee. Pengurapan yang baru, minyak
yang peduli. Pulih hidup kami. Masuk, masih God to thee. How great thou art, oh God. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. Penyelamatku, betapa Engkau besar dan kuasa. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God. We worship you, Lord. How great, how great, how great, how great, how great. My Savior, my Savior. How great thou art. 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 Beri kemuliaan yang lebih tinggi, Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa, yang memerintah, yang memperlengkapi, yang melindungi setiap kita, perkasa, dan janjinya adalah ya dan amin, dan yang berjanji adalah setia. Haleluya. How great thou art. Haleluya. Amin. Hati kami penuh luapan sukacita oleh karena Engkau. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup, dan kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami. Penyertaan, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan yang Kau berikan luar biasa. Sekalipun kami ada di dalam situasi kondisi pandemik, tetapi Engkau membuat kami berjaya. Engkau membawa kami naik dan tidak menjadi turun. Engkau menetapkan kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Semua oleh karena anugerah-Mu. Semua oleh karena kemurahan. Berkat-berkat ilahi kami boleh terima. Dengan panjang umur Kau kenyangkan setiap kami. Dan Kau perlihatkan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kami beroleh kekuatan yang baru. Pengharapan di dalam nama Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Roh tubuh jiwa kami Kau sehatkan dan kami menerima kesembuhan. Sandang pangan papan kami tidak berkekurangan. Kami patahkan setiap rantai-rantai kemiskinan, kegagalan. Tidak ada masa depan yang suram karena Engkau menciptakan kami dengan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib. Masa depan yang penuh sukacita dan pengharapan.
Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Engkau buat anak cucu kami, keturunan kami perkasa di bumi. Roh yang perkasa, pengurapan yang baru, minyak yang daripadamu, mengurapi setiap hidup kami. Kami percaya, kemenangan sudah Engkau jamin. Engkau memegang tangan kanan, membawa kami kepada kemenangan-Mu. Di lembah-lembah, di gunung-gunung yang tinggi, bahkan Kau membawa kami terbang lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat ilahi-Mu, berkat yang menyelamatkan. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita-Mu. Dan malaikat-Mu menyertai setiap kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami, mengatasi setiap badai hidup, dan kami aman di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami menerima kepenuhan yang daripada-Mu. Sekali lagi dan sekali lagi syukur kami naikkan segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan telah diberkati, berkata bersama-sama, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.